Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita sudah memasuki bulan puasa, bulan Ramadan 1443, dan kita kembali di salah satu acara yang ada di Pleb Channel, yaitu Kabuli Kajian Buku Pilihan. Nah, seperti pekan yang lalu, bahwasanya edisi kali ini adalah edisi yang membahas tentang salah satu buku yang sangat menarik, sangat inspiratif, yaitu buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Ahji yang berjudul Sirah Nabawiyah, Sisi Politik Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Gusti Orin. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat saja dan kita beratan sehat beratan. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, kemudian terus semangat di bulan puasa, ya, di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Nah, seperti yang tadi di awal Ulun sampaikan, bahwasanya kita akan menyambung pembicaraan kita, Ustaz, ya. Kalau kemarin itu kita sudah membicarakan upaya-upaya yang dilakukan oleh para kafir Quraisy untuk menentang dakwah Rasulullah. Salah satunya yang disampaikan oleh sampean adalah yaitu propaganda. Nah, kemudian juga melakukan ibaratnya membunuh karakter daripada Rasulullah SAW. Nah, kira-kira berikutnya ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang dakwah tadi di masa Rasulullah selain daripada propaganda. Nah, tafadhol, Ustaz. Baik, Mas Enda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Pleb Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, dalam suasana bulan Ramadan ini kita tetap bisa menambah pemahaman kita terhadap terhadap buku yang sudah kita bahas dalam beberapa episode ini. Iya, betul. Nih, jadi bagaimana pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya yang ya, bahwa penentangan terhadap dakwah itu pasti terjadi. Betul. Nah, karena itu adalah sebuah konsekuensi perbenturan, pergesekan, bahkan perbenturan antara satu ide dengan ide lainnya, satu gagasan dengan gagasan lainnya, satu keyakinan dengan keyakinan lainnya. Ya. Dan termasuk juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau membawa satu ajaran baru lah, gitu. Iya. Yang dipahami berbeda dengan apa yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat pada saat itu. Iya, betul. Karena itulah maka penentangan itu terjadi, gitu. Dari paling soft, gitu ya. Kemudian juga sampai ke paling keras. Nah, lalu setelah episode kemarin itu kita sampaikan tentang sekilas propaganda itu ya, betul, yang dilakukan oleh para pembesar Makkah pada saat itu terhadap diri Rasulullah SAW, ternyata tidak berhasil. Betul. Maka mereka juga semakin menyadari bahwasanya dakwah yang dibawa oleh Rasulullah ini menunjukkan bahaya yang semakin besar buat mereka. Maka ya mereka mau tidak mau meningkatkan tekanan, gitu. Oh, ya. Betul. Meningkatkan tekanan. Jadi ketika di satu sisi mereka berargumentasi, berhujah dengan akal pikiran, dengan logika itu tidak mampu, maka ketika kekuatan logika itu tidak dimampui oleh mereka, ya karena mereka yang berkuasa pada saat itu, maka mereka melakukan logika kekuatan. Iya. Logika kekuatan, yaitu dengan cara tekanan fisik, gitu. Nah, jadi tekanan fisik ini mulai dilakukan oleh mereka ketika dakwah itu semakin berkembang, ketika dakwah Islam semakin memberikan pengaruh yang semakin kuat di tengah masyarakat, maka pada saat itu mereka juga harus melakukan tekanan yang semakin kuat. Iya. Tentu tekanan yang dilakukan, kemudian setelah propaganda tidak begitu berhasil,
maka adalah tekanan fisik. Tekanan fisik saya. Ini yang kemudian dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW, terutama dari kalangan kalangan lemah itu loh, kebanyakan seperti itu ya. Dari kalangan yang berasal dari hamba sahaya, budak gitu ya, orang-orang lemah di antara mereka itu. Nah ini yang banyak terjadi misalnya kita mendengar dalam sejarah tentang bagaimana penyiksaan Bilal misalnya. Ya. Sama keluarga Ammar, keluarga Yasir gitu. Itu intimidasi ya, bentuk intimidasi kepada para sahabat maupun juga pada Rasulullah khususnya, untuk kemudian ya berhentilah dakwah kalau kada ini para ininya disiksa ya. Ya. Nah, contoh-contoh yang mungkin tadi sudah Pian sampaikan, bisa digambarkan sedikit lah bentuk ini Ustaz. Penganiayaan seperti apa gitu nah yang dilakukan oleh Kufar Quraisy tadi. Ya jadi mereka biasanya itu terutama sekali ya melakukan penyiksaan fisik terhadap orang-orang lemahnya tadi. Iya, orang-orang lemah. Misalnya para budak gitu ya. Nah, kalau di kalangan bangsawan ya agak tidak kurang keras lah. Karena mereka kalangan terhormat gitu, kalangan bangsawan, pengikutnya juga banyak. Iya. Ya, para pendukung dan orang yang bisa melindunginya juga banyak. Kabilah kuat. Ya. Nah, tapi kalau kalangan budak mereka lakukan penyiksaan keras. Ya, misalnya Bilal misalnya. Iya. Bin Rabah misalnya. Nah, Bilal ini adalah seorang budak dari Umayyah bin Khalaf gitu. Ya, Umayyah bin Khalaf ini telah mengetahui Bilal itu masuk Islam gitu. Segera disiksanya itu. Wah, ini siksa yang sangat luar biasa sekali dia itu. Iya. Benar-benar tidak manusiawi gitu ya. Jadi di luar batas kemanusiaan lah pada saat itu ya. Sampaikan waktunya Bilal dijemur di terik matahari, pasir itu kan panas kan ya. Panas betul. Di aspal aja. Itu luar biasa teriknya itu. Iya. Kalau kita ada pakai sandal misalnya itu. Iya. Luar biasa sekali. Nah, di situ dijemur itu. Nah, kemudian ditindih batu. Lalu kemudian mereka meminta agar Bilal kembali meninggalkan agama Muhammad lah gitu menurut mereka, kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Iya. Tapi Bilal begitu kukuh gitu, begitu teguh, dia hanya menyampaikan, menyuarakan, hanya bisa mengucapkan ahad. Nah, yang dengan satu perkataan itu saja, satu kata itu saja itu sudah cukup gitu untuk membuat frustasi gitu. Bikin frustasi dari para penyiksanya, dari para dari Umayyah, dari para pembesar gitu ya. Mungkin seandainya bisa mengatakan begini ya gitu, algojo penyiksanya itu, seandainya ya, misal lah gitu. Misalnya itu, gila, tolonglah itu, ikutin saja mereka. Iya. Hancur nih reputasi kami sebagai algojo. Bisa-bisa mereka kan ngomong gitu. Iya. Karena Bilal begitu kukuh, begitu teguh gitu, sampai-sampai tidak bisa itu para penyiksa itu mengubah keyakinan. Nah, lalu kemudian Abu Bakar mengetahuinya, kemudian terjadi diskusi perdebatan dengan Umayyah ya. Khalaf, lalu Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar. Dibelinya, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Iya. Jadi ini satu siksaan yang luar biasa sebenarnya. Termasuk juga keluarga Yasir misalnya. Ya. Keluarga Yasir juga sama itu, seperti itu juga. Jadi, keluarga berarti. Jadi Yasir sebagai anak ya, bapak ya. Kemudian Sumayyah istrinya, kemudian Ammar anaknya. Keluarga saja. Satu keluarga. 3 orang siksa oleh mereka. Iya. Kemudian Yasir dan istrinya yaitu Sumayyah meninggal
saat dalam penyiksaan itu. Syahid. Nah, kemudian Yasir, siapa? Ammar. Ammar gitu, anaknya ini sampai mengucapkan, ya mengikuti lah gitu apa yang diucapkan oleh, mengikuti keinginan daripada penyiksanya itu. Berarti siksaannya tuh sangat berat, ya. Iya, betul. Terus menerus untuk kemudian ya orang untuk berhenti mengimani Allah Subhanahu wa taala. Wah, berarti luar biasa sekali peristiwa tersebut. Sampai kemudian walaupun itu kan ada ayat yang turun ya tentang Ammar itu kan, Ya. yang menyampaikan bahwa apa Ucapan. orang yang mengingkari kayak itu ya, gitu. Ya. Tetapi dalam hatinya Tetap beriman, saudara. teguh dalam keimanan gitu. Nah, itu yang menceritakan tentang kejadian Ammar itu. Oh, iya. Dia sampai mengikuti kan apa yang diucapkan, apa yang diinginkan oleh para penyiksanya. Itu menunjukkan betapa berat siksaan itu. Iya. Betapa berat siksaannya, betapa keji, betapa keras itu siksaan itu. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Iya. Nah, dan ini tidak satu dua orang ini dia yang dilakukan, tapi banyak itu para sahabat-sahabat lain itu ya termasuk juga sebenarnya bahkan pada diri Rasulullah sendiri pun juga sama itu loh. Diintimidasi dia. Intimidasi juga. Iya. Bahkan ya kadang-kala beliau dilempari tahi onta itu kan, pada saat sujud misalnya digerubui pasir, tanah, kotoran gitu. Bahkan mau dicekik oleh Abu Jahal gitu. Iya. Nah, itu sekelas Rasulullah gitu yang pendukungnya itu kuat gitu. Iya. Ada Abu Thalib gitu kan, gitu. Masih ada Abu Thalib gitu. Kemudian ya Abu Thalib itu kan menggambarkan Bani Hashim gitu kekuatannya. Nih, anak itu luar biasa sebenarnya. Nah, termasuk juga para sahabat yang lain juga sama seperti itu. Jadi memang secara umum mendapatkan itu siksaan tuh ya. Kecuali orang-orang yang memang benar-benar kuat, benar-benar berani gitu. Benar-benar banyak pendukungnya gitu ya. Iya. Benar-benar berasal dari kabilah yang kuat gitu. Kecuali begitu. Kalau Rasulullah itu wajar ya, karena ini kan orang pelaku utamanya. Iya. Nah, ini wajar tuh akan dilakukan karena mereka beranggapan ya kalau Muhammad ini kita selesaikan maka ya selesai. Mereka berpikir kayak gitu. Nah, berarti secara umum kondisi saat itu para sahabat bahkan Rasulullah sendiri diintimidasi dan sebagainya, ya. Tapi ya kita melihat tadi bagaimana keteguhan daripada para sahabat tadi. Mereka berpegang teguh terhadap Islam, kemudian tetap berdakwah untuk menyebarkan Islam. Tapi apakah kemudian keteguhan itu Rasulullah melihatnya membiarkan saja, atau ada hal lain atau peristiwa tertentu yang menunjukkan bahwa ya Rasulullah bukan menghindari, tapi maksudnya mengurangi lah beban daripada penyiksaan tersebut. Rasulullah kan pemimpin yang luar biasa ya. Iya, betul. Jadi beliau tidak hanya berpikir diri sendiri gitu. Tidak hanya yang dipikirkan tuh lebih luas lagi gitu. Umat ya. Beliau pasti melihat kondisi seperti itu. Beliau pasti memikirkan bahwasanya ini dakwah perlu diselamatkan gitu. Iya, betul. Menyelamatkan dakwah itu ya berarti tentu juga menyelamatkan orang-orang yang mengemban dakwah itu gitu. Betul. Karena kalau tidak ada orangnya gimana ya, gitu. Dakwahnya ya betul. Nah, jadi melihat siksaan yang demikian keras tadi, demikian kuat itu, ya Rasulullah kemudian menjalankan satu aktivitas, yaitu memerintahkan para sahabat itu melakukan hijrah. Jadi hijrah yang pertama itu ke Habasyah. Ke Habasyah. Hijrah yang pertama ke Habasyah. Jadi maka
berangkatlah para sahabat, diberangkatkanlah beberapa orang ke sana, dipimpin ada Ja'far bin Abi Thalib ya, dan lain sebagainya lah itu. Iya, iya, iya. Ini dalam rangka juga untuk Menjaga dakwah tadi. menjaga dakwah itu agar tetap tetap eksis lah. Iya, iya, iya. Nah, di samping juga tentu ada inisiatif dakwah akhirnya keluar Makkah juga ya. Iya, iya, iya. Habasya itu. Nih. Nah, karena jadi bisa dikatakan kalau di buku ini sih disebutkan gitu ya, hijrah ke Habasyah itu adalah solusi terbaik gitu ya, pada saat itu yang dipikirkan oleh Rasulullah dengan pertimbangan sebagai berikut gitu. Jadi pertama, hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah itu sebagai tindak penyelamatan terhadap dakwah dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa awal dakwah. Jadi di masa ini kan masih masa-masa awal, ya, ya, betul-betul. Dakwah terbuka pun baru beberapa tahun, ya, ya. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah terbuka baru beberapa tahun gitu. Nah, artinya kutlah dakwah atau jamaah dakwah yang dibangun oleh Rasulullah ini kan masih baru lah. Pertumbuhan lah, masalah pertumbuhan. Orang-orangnya belum terlalu banyak, iya. Gitu ya. Kekuatannya juga belum terlalu kuat. Iya, Nah, betul. akhirnya disitulah ketika tekanan itu semakin kuat, maka kan perlu diselamatkan. Betul, betul. Perlu diselamatkan. Nah, penyelamatannya itu dengan melakukan hijrah. Dan diselamatkanlah orangnya, dengan menyelamatkan orangnya, maka pada dasarnya menyelamatkan dakwah itu sendiri. Ya, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga bisa menjadi titik tolak. Nah, titik tolak suara dakwah itu di luar Makkah. Itu di Habasyah. Habasyah itu Ethiopia ya mungkin ya, daerah Afrika. Ini di sana. Nah, akhirnya 2 poin inilah yang menjadi 2 pertimbangan ini sebenarnya jitu itu loh. Di satu sisi ibaratnya menghindari ancaman gitu ya kan, menghindari ancaman ya. Nah, kemudian di sisi lain memunculkan peluang. Iya, Pak. Nah, jadi kalau pepatah itu sekali berburu gayung dua tiga pulau terlampaui. Iya, betul. Kalau pepatah kita di Banjar tuh satu kerja 2 gawe. Nah, sekatu aja. Tapi ya 2 yang diinginkan. Banyak yang diinginkan. Nah, ini yang menjadi luar biasanya tuh di situ. Tapi tuh nanti setelah hijrah ke Habasyah itu, apakah kafir Quraisy membiarkan jazat atau tetap kayaknya harus tetap dihalang-halangi lah gitu? Akan dihalangi. Bahkan mereka juga sampai mengirim utusan ke Habasyah juga kan gitu. Ya, mereka kirim utusan ke sana, sempat bernegosiasi dengan Raja Najasyi ya. Raja Najasyi. Nah, sempat bernegosiasi dengan rajanya di sana ya. Walaupun kemudian Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan pimpinan delegasi kaum muslimin itu yang di sana itu bisa dengan cerdas menjelaskan, membantah argumentasi yang disampaikan oleh para tokoh Makkah pada saat itu yang datang. Akhirnya Raja Najasyi kemudian tetap bisa melindungi gitu kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Makanya ini juga secara politis gitu. Secara politis ini kan merupakan tamparan keras kan sebenarnya buat para pemuka Makkah gitu buat para pembesar Makkah gitu. Ini tamparan keras. Kenapa? Itu karena kok bisa ya gitu. Kan orang akan mikir gini, kok bisa ya itu. Ada seseorang, ada sekelompok orang yang rela gitu, yang rela meninggalkan sanak keluarganya, harta bendanya, kampung halamannya gitu, untuk pergi ke suatu tempat yang jauh dari itu gitu. Nah, pasti ada sesuatu lah. Penduduk Habasyah juga akan bertanya-tanya gitu kan gitu. Pasti ada sesuatu ini. Apa sih yang sedang mereka pertahankan? Apa sih yang sedang mereka pegang teguh saat ini? Iya. Ini
Nah, apa itu tuh? Ini yang menjadi berkecamuk lah dalam Berkecamuknya, pikiran itu. Nah, bagi para pembesar Mekah, Quraisy dan bani lainnya di situ juga jadi tamparan kan gitu. Iya, iya, Masa iya. ada keluargamu pergi meninggalkanmu gara-gara ada sesuatu hal ini. Nah, ini juga menjadi ya secara politis akan menguatkan posisi walaupun gini. Nah ini yang terjadi seperti itu. Jadi Ya. penyiksaan-penyiksaan ya yang semakin menguat, kemudian diikuti oleh langkah hijrah. Tapi ini yang hijrah ini tidak semua ya, tidak Sebagian semua. aja saja. Ya. Bisa dikatakan sebagian kecil sebenarnya. Oh. Tidak semuanya banget lah itu. Iya, iya, iya. Ya. Artinya dari beberapa kalangan gitu. Nah di sini disebutkan di antara kaum muslimin yang pertama kali pergi ke Habasyah itu adalah Utsman bin Affan dan istrinya, Iya, iya. Ruqayyah binti Rasulullah, Abu Hudzaifah bin Utbah dan istrinya, Sahlah bin Suhail, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salama bin Abdul Asad dan istrinya itu. Kemudian Utsman bin Mas'ud, Amir bin Rabi'ah dan istrinya itu. Dan lain-lain lah, ada beberapa di sini. Dan ini tidak, yang hijrah ini tidak semuanya itu harus orang-orang yang lemah juga, enggak gitu loh. Ya, di antaranya tadi ada orang-orang kuat dari beberapa kalangan ya. kuat juga kan. Iya. Orang kayanya seperti Abdurrahman bin Auf juga ikut, Utsman bin Affan juga ikut. Iya, iya. Ya intinya itu selain ya dua pertimbangan tadi itu selain ini adalah langkah penyelamatan dakwah. Kemudian Jadi bisa jadi juga begini, seandainya pun misalnya nih habis sudah kita di Makkah ini, tetap ada masih yang tersisa gitu. Iya, iya. Nah, yang akan mengembangkan dakwah di sana. selanjutnya. Iya, iya, iya. Ya, jadi jangan habis-habisan orang. Iya, iya. Dan ini tadi sekalian juga mengembangkan dakwah di luar Makkah dan segala. Betul itu. Wah, luar biasa sekali, dan juga kita sangat melihat kondisi di mana penekanan, intimidasi agar kemudian dakwah itu berhenti. Tapi kalau sudah kekuatan iman di dalam diri sudah terpatri dengan baik, ya dia tidak akan kemudian meninggalkan dakwah itu sendiri. Dan ini juga menjadi tamparan keras sebenarnya buat para pembesar pada saat itu, yaitu teguhnya para pengemban dakwah, teguhnya sahabat Rasulullah dalam menghadapi segala tekanan fisik ini. Iya. Itu justru merupakan tamparan buat mereka. Secara politisnya sebenarnya mereka tidak mampu lah. Ini mentalnya bisa jadi down ini. Iya. Bisa hancur mentalnya itu gara-gara kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat. Oke, terakhir Ustaz, tadi kan secara fisik ya, dan kita melihat ternyata secara fisik pun kaum muslimin tetap teguh megang Islam, dan bahkan bisa dikatakan ya mereka beberapa langkah itu tidaklah membuahkan hasil yang sangat maksimal. Nah, kira-kira selain dari penyiksaan tadi, adakah sedikit gambaran lagi gitu kan hal tentang hal yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk meredam dakwah Islam selain dari penyiksaan secara fisik? Iya, jadi paling tidak ada juga pemboikotan gitu. Pemboikotan tuh seperti itu. Embargo lah. Embargo ya. Jadi Nabi dan para sahabat itu di embargo di satu tempat gitu ya. Kemudian tidak mendapatkan interaksi apa-apa gitu. Keluar masuk bahan makanan ditutup gitu. Wah. Dan interaksi sosial juga ditutup gitu. Dan lain-lain lah. Intinya itu kalau bahasa sekarang tuh dialienasi. Oh. Nah, gitu. Diasingkan. Diasingkan ya. Jadi tidak boleh ada interaksi dengan itu. Bahaya itu. Oh. Nah, ini juga ya cukup memberikan tekanan juga ya sebenarnya itu, memberikan tekanan karena ya bagaimana rasanya itu
seorang Tidak bisa. embargo itu ya, Tidak bisa berinteraksi kemana-mana, saudara. inflasi bahan makanan Makanan. serba kurang dan lain sebagainya itu. Tapi ini juga berhasil dilewati gitu ya. Jadi tatanan fisik berhasil dilewati, Ya, kemudian juga boikotan. berhasil dilewati gitu. Jadi ya akhirnya memang secara mental itu para penentang dakwah itu down, Iya, iya. hancur lebur Hancur lebur lah. mentalnya. Karena Iya. keteguhan daripada Para sahabat tadi, Zat, ya. yang mengemban dakwah Islam ini kepada mereka. Ya. Oke, Zat, terima kasih. Kayaknya ini sudah menjadikan fragmen yang sangat inspiratif bagi kita ya, paling tidak, bahwasanya bagaimanapun kondisi yang dijalani dalam aktivitas mensyiarkan Islam ya, kita bisa mencontoh daripada para sahabat tadi, Zat. Bahkan mereka disiksa secara fisik, mereka tetap teguh. Bahkan sampai pemboikotan, mereka pun akhirnya tetap teguh dalam Islam, dan kita bisa lihat Islam hari ini berkembang sampai dengan sekarang ya. Nah, demikian mungkin yang pada kesempatan hari ini, Zat, ya, insya Allah pekan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman sekalian yang baru nonton ya, seperti sebelum-sebelumnya kami sampaikan, karena ini berupa rangkaian ya, beberapa video dalam dalam beberapa video, maka kami sarankan untuk teman-teman sekalian untuk menonton di video-video sebelumnya agar rangkaian itu bisa didapat dengan baik seperti itu. Dan juga kami ucapkan selamat berpuasa pada kesempatan hari ini, berpuasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga apa yang kita laksanakan ibadah hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan yang akan datang di edisi Kabuli, edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.